Halo semuanya, selamat datang di Forecast, your one and only Forester Podcast. Nah, teman-teman, di episode kali ini, saya, yaitu Raja Katrizia Dewi Putri, akan menjadi host kalian di episode kali ini. Dan kebetulan nih, episode kali ini adalah episode perdana dari Forecast. Dan untuk episode kali ini, kami membawakan tema yang bernama Journey to Success in Forestry dengan judul Shine Together in Forestry. Nah, karena ini episode perdana, pastinya kita membutuhkan narasumber yang pastinya spesial banget nih. Oleh karena itu langsung aja kita sambut narasumber spesial kita pada episode kali ini, yaitu Bang Barik. Halo teman-teman, nama saya Barik Fatih Usmar. Di sini saya dari Angkatan 22 dari Gajah Sumatera. Mungkin nama latinnya kalau teman-teman tahu itu ada Elevas Maximus Sumatranus. Jadi kebetulan nih karena ini episode perdana ya, jadi cukup wah sekali ya untuknya podcast ini seperti apa nantinya. Nah, betul sekali Bang. Nah, saya mau nanya nih Bang, bagaimana perasaan Abang pas tahu kalau Abang ini bakal jadi narasumber di Forecast? Sebenarnya cukup kaget ya, dari saya sendiri juga dari dulu itu nggak pernah ada kegiatan seperti ini. Bahkan ketika mungkin setahun sebelumnya dulu pernah ada mungkin agenda mau ada podcast itu ternyata tidak dilaksanakan. Tapi alhamdulillah mungkin di periode sekarang lah sudah mulai menampung seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya buat nanti teman-teman yang lihat podcast ini siapa tahu bisa jadi referensi dari berbagai pengalaman yang saya sudah pernah lakukan gitu sebelumnya ya. Tapi ya mohon maaf karena pengalaman saya juga cukup sedikit, jadi yang bisa saya jawab ya setahu saya dan sepengalaman saya saja seperti itu. Oh siap Bang, tapi pastinya apapun pengalaman yang Abang miliki itu pastinya bisa membuatkan gambaran kepada kita semua ya, bisa membantu ke depannya kita harus ngapain aja kira-kira. Nah, kira-kira saat ini Bang Barik itu lagi sibuk apa ya? Aktivitasnya sedang apa? Oke, kalau dari saya sendiri karena saya semester 8, jadi saya baru ngejar seminar hasil dan ujian sidang atau komprehensif karena ini sudah mulai akhir semester. Itu yang saya kejar saat ini. Seperti itu. Baik, semoga semua yang sedang Abang kerjakan saat ini tuh semuanya lancar ya Bang. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi mungkin ada yang penasaran nih, kenapa ini Bang Barik tuh narasumber yang spesial mungkin ya. Nah, mungkin salah satunya adalah Bang Barik ini dulu pernah jadi ketua umum HMKT. Nah, oleh karena itu mungkin kita ingin bertanya nih Bang. Dulu kenapa sih Bang Barik itu tertarik untuk menjadi ketua umum HMKT? Sebenarnya bukan tertarik yang ingin memimpin gitu ya. Jadi pada waktu itu di tahun 2024 bahwasanya untuk yang melanjutkan himpunan itu terbatas. Jadi pada saat itu ada pembukaan ketua umum, akan tapi yang daftar itu awalnya tidak ada. Jadi kami dari Angkatan 22 itu akhirnya berdiskusi. Ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu kan? Siapa yang mau bakal memegang himpunan? Mana himpunannya baru? Masa nggak ada yang melanjutkan? Itu kan sayang sekali. Terus dari teman-teman ya sudahlah. Kalau semisal nanti ada yang maju gitu kan, dicalonin, ada 2 calon, saya dan Mbak Sri ya mungkin teman-teman nanti tahu. Akhirnya kita coba untuk membawa himpunan ini seperti apa. Dan kebetulan saya yang diamanahkan menjadi ketua umum dari sebenarnya rasa penasaran ya. Karena sebelumnya karena saya sudah pernah menjadi staf dari sosial lingkungan, jadi kayak oh ya udah punya basic nih di himpunan. Ya udahlah ada kesempatan untuk melanjutkan sekalian. Jadi itu track record saya sebelum menjadi ketua umum. Seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya lebih ke emang nggak ada pilihan lain ya. Iya. Seperti itulah. Nah, kan untuk ingin menjadi ketua umum tuh butuh inovasi atau perubahan yang emang disampaikan sebelum terpilih tuh. Nah, kira-kira saat itu Abang apa sih inovasi atau perubahan yang sebenarnya ingin Abang realisasikan di pengurusan Abang saat itu? Oke. Dulu kalau zaman ini sebenarnya simpel banget. Jadi dulu tuh aku pengen banget gitu kan. Selain punya PDL yang sudah kita kenakan, kita ini punya sebuah identitas baru. Jadi paling sederhana itu dulu tuh awalnya tuh pengennya udahlah kita coba buat sebuah fest gitu kan. Awalnya dulu mau PDL, cuman ternyata jadi fest. Itu sekedar cuma sederhananya, cuman saya juga punya ambisi dulu kan. Dimana
dari evaluasi sebelumnya yang mohon maaf nih, himpunan kita ini, HMKT ini dulu kan masih terkendala administrasi, masih belum ada koneksi kemana-mana. Jadi zaman saya itu ingin melebarkan gitu kan, melebarkan himpunan ini bisa terkenal, bisa dipandang baik mulai dari ranah fakultas kita dulu, kemudian keluar, dan alhamdulillah dari kegiatan Silva, kemudian dari kegiatan lainnya, dari NGO, ataupun bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan pengabdian, terutama di Desa Serang. Dan kita alhamdulillah bisa melakukan perjanjian kerjasama. Dulu itu perjanjian kerjasama PKS Desa Serang itu selama 6 tahun. Jadi 2024 sampai 2030. Jadi kita ini masih terikat gitu loh dengan pemerintah Desa Serang untuk bisa melakukan penghijauan ataupun rehabilitasi lahan kars tersebut, seperti itu. Itu yang saya bawa kemarin. Wah, emang hebat banget ya ternyata. Dari yang awalnya masih terkendala administrasi, itu masih sekarang tuh bisa bekerja sama dengan suatu desa, yang dimana itu tuh sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, kemudian kan tadi udah ketua umum nih. Nah, mungkin hal yang interesting lagi itu dari pengalaman magang Abang. Nah, saat Abang ini jadi asprak sebelumnya itu Abang itu ikut di Asesor Praktikum Ekohut, Konservasi Sumber Daya Hutan, Manajemen Kawasan Konservasi, dan kemudian untuk magang sendiri Abang itu ada di PT Alam Bukit 30, yang dimana itu merupakan yang berfokus kepada bidang konservasi dan restorasi ekosistem. Nah, dari asisten praktikum sendiri itu matkulnya tuh bisa dibilang ada unsur-unsur konservasinya nih. Di magang pun juga ada unsur konservasi. Apakah berarti Abang ini memang tertarik dan ingin berfokus itu ke bidang konservasi nih? Sebenarnya kalau dari minat saya itu lebih ke manajemennya secara keseluruhan. Cuman karena memang peminatan kita terbatas pada forestry dan konservasi, jadi saya memilih konservasi seperti itu. Dan kebetulan karena minatnya akhirnya ya konservasi ini salah satu bentuk dari manajemen sendiri, ya saya mencoba lah untuk bagaimana bisa mengimplementasikan dari mata kuliah itu menjadi asisten praktikum. Selanjutnya untuk magang sendiri, sebenarnya yang menjadi ketertarikan saya itu perusahaan itu sudah berada di bawah naungan berbagai macam lembaga besar. Jadi mulai dari, kalau teman-teman tahu nih, ada namanya FZS, itu Frankfurt Zoological Society, itu basicnya dari Frankfurt, itu yang fokus ke satwa liar. Kemudian ada juga WWF Indonesia, yang fokusnya memang ke konservasinya secara keseluruhan. Kemudian ada Orangutan Project, dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya tertarik, oh, kalaupun saya magang di sana, berarti saya punya kesempatan untuk bisa berkoneksi dengan relasi-relasi yang memang cukup besar. Dan itu saya juga merasa tertarik karena di sana itu juga melibatkan masyarakat. Jadi ini teman-teman ya, kita kan di kehutanan nanti kan belajar bagaimana kita ini memahami ekosistem itu nggak cuma tumbuhan dan satwanya saja, tapi ada unsur sosialnya. Ketika di perusahaan itu, di PT Alam Bukit 30 itu ada masyarakatnya, oh ini yang menarik. Karena masyarakat dengan ekosistem itu kan saling berkaitan. Jadi itu yang menjadi topik magang saya. Kebetulan itu menjadi topik magang saya, seperti itu. Oh, jadi alasan Abang ikut berbagai macam asisten praktikum yang bisa dibilang ada hubungan dengan konservasi itu lebih karena itu berhubungan juga dengan manajemen dan berkesinambungan juga dengan bersama masyarakat. Iya, seperti itu. Boleh tolong ceritain ya Bang, bagaimana proses Abang tuh bisa magang di PT Alam Bukit 30 ini? Oke. Yang pertama, mungkin kita harus mengetahui dari minat kita sendiri. Jadi, semisal kita mau magang di mana, kita harus tahu nih, itu perusahaannya bentuknya apa? Hutan tanaman industri, bentuknya swasta, sektor swasta, atau bentuknya pemerintahan, atau mungkin NGO. Itu kita harus tahu dulu. Terus dari programnya itu apakah memang relevan gitu kan? Takutnya banyak dari perusahaan-perusahaan sana tuh, ya mohon maaf, kadang tuh programnya cuma sekedar program aja, tapi justru malah menimbulkan masalah seperti itu. Terus kalau kita sudah tahu minat kita, kemudian kita sudah cari searching gitu ya, mulai dari platform media sosial atau website resminya,
coba kita nanti sampaikan ke dosen pembimbing masing-masing diterima atau tidak. Kalau diterima berarti kita nanti bisa lanjut. Kalaupun tidak diterima, itu kita nyari opsi lain berdasarkan rekomendasi dari dosen itu masing-masing. Seperti itu. Berarti mungkin tips untuk kita semua ya, kalau ingin mencari tempat magang itu kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita fokuskan terlebih dahulu, agar kedepannya tuh kita bisa terarah apa yang ingin kita capai di kedepannya. Betul. Jadi gini ya, dulu senior saya nih dari angkatan sebelumnya tuh pernah bilang, saya ingat banget, kalau magang itu kalau bisa nanti di tempat yang sekiranya kamu bisa kerja di sana, ada change buat kita akhirnya meneruskan kerja di sana. Karena apa? Kita nyari kerja sulit. Senior saya dulu ya, senior kalian gitu kan, mbak kalian itu nyari kerja pun untuk yang bidang kehutanan itu masih sulit. Jadi harapannya ketika magangnya sesuai minat, nanti bisa diteruskan sebagai jenjang karir kalian setelah lulus ini. Dan itu memang cukup menjanjikan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman kalau sebuah minat itu tuh harus kita tanam dari sekarang, karena ini pastinya berhubungan dengan masa karir kita ke depannya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk di PT Alam Bukit 30 ini kan emang berfokusnya tuh salah satunya emang restorasi ekosistem, dan kemudian ada juga manajemennya. Boleh tolong ceritakan apa aja sih manajemen yang difokuskan di PT Alam Bukit 30 ini? Apakah manajemen hasilnya atau apa? Oke, jadi untuk manajemen sendiri yang ada di PT Alam Bukit 30, yang setahu saya ya, karena juga saya penelitian di sana, jadi manajemen yang dilakukan itu melakukan kemitraan kehutanan. Jadi kemitraan kehutanan itu programnya perhutanan sosial. Teman-teman sudah pasti nggak asing lah dengan program perhutanan sosial. Nah, salah satu bentuknya itu kemitraan kehutanan, di mana kemitraan ini itu dari PT ABT sendiri itu memfasilitasi sebuah kelompok tani hutan atau KTH. Teman-teman udah pasti sering dengar kan istilah KTH seperti apa? Nah, itu. Jadi KTH itu diwajibkan menanam tanaman MPTS atau tanaman agroforestry lah. Contohnya yang kemarin itu yang ditanam itu ada kopi, kemudian durian, terus juga ada kemiri, sama kelukup. Kelukup itu sejenis tanaman rotan. Selain itu juga ditanam tanaman aren. Ya, dari sana itu PT ABT sendiri karena sifatnya itu manajemen itu harus mendampingi, memfasilitasi juga membantu pemasaran hasilnya. Nah, cuman ini ada masalah nih. Apa itu? Jadi mungkin nanti bisa dicek ya dari video-video saya atau foto-foto saya. Di sana kan sawit nih. Jadi kawasan hutan yang berselisih dengan sawit. Itu menurut saya itu menyebabkan sebuah masalah atau konflik yang tidak bisa dihindarkan. Itu serunya kalau magang di luar Jawa, karena teman-teman bakal nemui sawit, ada nemui nanti hutan yang memang masih hutan sekunder atau mungkin hutan primer gitu ya. Itu nanti akan ada dinamika masalahnya. Itu akan ditemui ketika teman-teman magang di luar Jawa. Oke, terima kasih banyak Bang. Nah, kalau untuk di salah satu dokumentasi yang Abang serahkan, ada yang Abang share juga, itu dilihat tuh ada kayak kebakaran gitu Bang. Menurut Bang ceritain nggak, kenapa kok bisa ada kebakaran seperti itu? Jadi kalau orang sana itu kan pertama banyak orang pendatang. Jadi kita harus tahu di kawasan hutan itu ada yang namanya masyarakat marginal atau masyarakat yang sekiranya itu sangat bergantung pada kawasan hutan itu. Setelah itu kan masyarakat itu kan akhirnya harus mencukupi kebutuhannya masing-masing kan. Salah satu yang paling cepat itu kan nanam padi. Kalau nggak nanam padi ya sawit. Nah, dari sana cara paling cepat untuk membersihkan lahan atau land clearing itu biasanya pembakaran. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau pembakarannya itu nggak kontrol, itu kan pembakarannya nanti meluas sampai ke hutan. Itu yang merugikan. Makanya ya kasus-kasus kebakaran itu ya sangat sering terjadi. Mungkin kalau musim kemarau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan lebih. Saat kejadian tersebut, apakah Abang ikut serta dalam mungkin antara mediasi atau seperti pemberian solusi kepada masyarakat marginal ini
apakah ada cara yang lebih baik untuk pengelolaannya? Oke. Sebenarnya kalau mediasi atau solusi sejauh saya itu belum pernah diajak untuk kegiatan seperti itu. Tapi biasanya yang dilakukan dari perusahaan maupun dari Manggala Agni ya yang memang punya tanggung jawab ke sana itu biasanya itu melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Beberapa titik-titik api itu nanti dipetakan, kemudian setelah itu masyarakat sekitarnya itu mulai disosialisasi dan dikasih banner, biasanya dikasih banner. Cuma sekedar itu aja. Oke. Luar biasa ya teman-teman, berarti di selama pengalaman magang ini, di mana magangnya itu kan di luar Jawa, itu kita bisa jadi tahu kalau kita magang di luar Jawa itu masalahnya tuh lebih kompleks lagi bahkan ya, dari masalah sawit, dari masalah masyarakat sekitar dan lain-lain. Nah, mungkin yang lumayan interesting dari dokumentasi Abang ini ada dari medannya. Tadi ada yang pohonnya di tengah jalan, ada yang Abang mesti jembatannya tuh emang dari pohon itu sendiri. Nah, boleh tolong ceritain nggak gimana sih kondisi kerja Abang di sana? Oke. Sebenarnya cukup berat ya. Jadi pasti ada rasa kenapa sih aku jauh-jauh ke sini, panas, banyak nyamuk, jalanan licin, pasti ada perasaan gitu. Jadi medan di sana, di tempat saya itu di dalam Bukit 30 itu, pertama jalanannya jalanan tanah mineral yang kalau itu hujan itu udah licin, udah lengket dan nggak bisa dilalui kendaraan. Jadi biasanya harus berjalan kaki. Kalaupun nanti musim kemarau itu panasnya mungkin bisa sampai 32-33 derajat. Tuh, itu kalau Medan. Terus di sana karena masyarakatnya itu sudah bergantung sawit, itu ya kawasan hutannya itu sudah cukup terbatas. Jadi misalkan kita nanti masuk ke dalam hutan, kemudian nanti akan bertemu tiba-tiba hutannya udah gundul, sawit, terus nanti jalan lagi ada hutan lagi, ya kayak gitu sudah ibaratnya udah terdegradasi lah kawasan hutannya seperti itu. Oke, berarti memang ada hubungannya juga dengan degradasi hutan ya. Nah, mungkin kan tadi ada tuh kita berinteraksi juga dengan masyarakat setempat. Nah, selama Abang magang ini ada nggak entah mungkin kegiatan-kegiatan khusus atau salah satu bentuk pekerjaannya itu yang harus langsung berkegiatan dengan masyarakat sekitarnya itu? Sebenarnya kalau magang kemarin itu yang saya lakukan bersama masyarakat itu hanya sekedar diskusi terkait pemasaran dari pinang sama kopi. Untuk yang menginap, ini pengalaman saya kemarin penelitian itu menginap di rumah masyarakat. Ya mohon maaf karena di sana ya memang terbatas fasilitas, jadi ya mandi di sungai, gosok gigi semuanya, cuci muka, bahkan ambil air pun dari sungai. Jadi satu aliran itu kita harus di sana kayak gitu. Bahkan sempat juga kemarin itu melakukan gotong royong kerja bakti, betulin rumah. Jadi nggak tahu gimana ceritanya karena tinggal sama masyarakat, kita harus coba berbaur gitu kan. Ya sudah, saya ikut Pak kerja bakti gitu kan. Siapa tahu saya bisa bantu gitu. Ya, ikut kerja bakti sampai siang. Ya kita coba bersosialisasi di sana. Sekaligus ya kita nyari data kan karena untuk penelitian. Tapi itu gambarannya. Jadi kalau kita memang ke arah manajemen ya yang saya minati seperti ini, kita mau nggak mau harus terjun ke masyarakat. Kita mau nggak mau harus bisa bersosialisasi dengan baik. Itu seperti itu. Berarti unsur kekeluargaannya itu di sana masih cukup tinggi ya. Masih cukup tinggi. Okay. Nah, kan tadi udah sempat ada mention tentang magang. Nah, di sini ada dokumentasi dari Bang Bari sendiri kegiatan magangnya beliau. Ini izin menjelaskan ya. Jadi sebenarnya kegiatan magang itu kegiatan magang saya itu cukup banyak apa yang dilakukan. Mungkin tadi sudah lihat gitu kan ada patroli jalan kaki. Itu kita masuk hutan itu 9 hari tidak ada sinyal dan minum dengan air sungai ya. Dengan sungai tadi kita minum pakai air sungai itu. Nah, terus ini jalur ketika kita masuk ke dalam areal konsesi itu jalurnya seperti itu. Nah, kita juga melakukan pemasangan pal batas atau tanda batas wilayah konsesi yang dimiliki perusahaan PT APT.
Nah, ini salah satu bentuk kegiatan patroli. Cukup jelek ya resolusinya. Nah, ini jadi kita melewati sungai cukup dalam. Jadi carrier bagian bawah tuh basah dan jalannya tuh licin. Nah, ini jejak kaki harimau yang masih baru sekitar 1 hari sebelumnya. Terus kita juga belajar input data dari hasil patroli, kita masukkan ke dalam sistem. Terus ada forest management. Di sini ada nursery atau ada persemaian. Itu ada berbagai macam jenis, ada gaharu, ada pala, kopi, dan lain sebagainya. Nah, ini gratis dibagikan ke masyarakat sekitar. Nah, ini kita coba membudidayakan, itu ada tanaman rotan yang masih semai. Nah, terus kita mengeksplorasi di sekitar kawasan. Nah, jadi di situ tuh merupakan kawasan habitatnya gajah. Nah, ini salah satu pohon sialang atau pohon yang punya madu yang bersarang di sana. Jadi masyarakat di sana itu biasanya memanfaatkan madu hutan yang ada di pohon sialang. Nah, terus kita belajar kamera trap. Itu dari tim WWF. Nah, terus ini ada kegiatan sosial di mana ini ada pembangunan sekolah yang dibantu dari PT ABT dan Bank Permata kalau nggak salah kemarin itu. Jadi jadi kemarin itu ada pemberian meja sama kursi. Maaf ya, ini pakai kamera tele soalnya. Nah, terus ini ada juga pemberian beasiswa kepada SD maupun SMP. Nah, terus ada pengobatan gratis. Jadi ada pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar. Ini masyarakat suku Talang Mamak. Jadi memang suku ada di sana yang kita berikan fasilitas pengobatan gratis. Terus ini ada pelatihan. Nah, seperti itu. Terus ada bisnis hasil hutan bukan kayu. Ini madu kelulut, teman-teman udah tahu lah pasti. Jadi salah satu yang bisa dioptimalkan dari kegiatan agroforestry itu melalui madu kelulut juga kopi. Selain itu, nah itu panen bambu sama panen rotan, tapi rotannya nggak kelihatan. Nah, terus ini ada monitoring evaluasi. Jadi, nah ini kan bekas degradasi, nih lahannya udah terdegradasi. Nah, dari situ kita tanami tanaman MPTS. Nah, itu pancang-pancangnya itu kelihatan. Nah, itu yang biasa ditanam itu ada durian, terus ada kopi, itu ada alpukat juga, sama petai. Nah, ini kegiatan monitoring yang biasa dilakukan 3 bulan sekali. Nah, itu durian. Ini foto dokumentasi. Oke. Mungkin itu sih rangkaian kegiatan magang yang saya lakukan selama 36 hari ya. Nah, kita harus nyebrang sungai, kita harus melewati bekas lintasan gajah, bahkan juga di sana kan memang habitatnya harimau Sumatera, jadi ya itu jadi kesan yang sangat unik, bahkan pengalaman horor pun ada di sini. Berarti luar biasa banget ya di sini. Berarti bukan hanya berhubungan dengan alam saja, tapi juga dengan masyarakat sekitarnya dan kemudian hasil-hasil yang dihasilkan dari hutan tersebut. Ini pasti jalannya licin banget ya. Tuh, itu licinnya nggak usah. Aduh, itu ngapain saya kesini ya? Mending tidur di rumah. Nah, ini jalan setelah hujan ya cukup deras. Kalau di sana kalau hujan deras, itu jalan langsung seperti itu. Jadi, nah itu motor pun langsung selip. Jalan kaki pun sulit. Itu berarti ada pohon tumbang karena hujan itu? Iya, dari badai itu. Jadi ini kegiatan yang saya lakukan itu dari masyarakat adat suku Talang Mamak. Jadi ada salah satu komunitas yang di dalam hutan itu masyarakat asli di sana, masyarakat ada di sana, dan medannya seperti ini. Jadi ini ditempuh kurang lebih sekitar 30 menit pakai motor. Wah, berarti masyarakat dari desa tersebut effortnya tuh tinggi banget ya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Benar. Berarti banyak kegiatan selama magang abang ini tuh yang membantu masyarakat di desa tersebut juga ya? Salah satunya ya. Jadi ada sekolah, ada pengobatan gratis juga gitu kan. Itu salah satu bentuk kegiatan social development lah, seperti itu. Ini selanjutnya aku ingin bertanya tentang Silva nih. Kan abang tuh banyak nih ikut kegiatan organisasi dan
banyak darinya itu bahkan hampir semuanya ini tentang kehutanan. Nah, abang tuh ikut Silva dari Rakernasnya, LKSI, lalu LSI-nya juga ikut. Nah, tapi kayaknya tuh karena kita juga kan sebentar lagi akan kedatangan Maba 2026, yang dimana bisa dibilang Silva ini kan sebenarnya penting ya. Cuman mungkin masih banyak yang masih agak belum awam untuk Silva ini sebenarnya apa sih. Nah, mungkin dari abang yang punya banyak pengalamannya bisa ceritakan sedikit apa sih gambaran dari Silva ini sebenarnya seperti apa? Oke, mungkin ini teman-teman nih, bagi teman-teman maba yang mau masuk ke dalam keluarga besar nih kehutanan gitu kan. Pertama, Silva itu secara mudahnya itu kayak himpunan atau ibaratkan perkumpulan dari mahasiswa kehutanan seluruh Indonesia. Dari kita nyebutnya ada Forex 1 sampai Forex 10. Forex itu forum regional. Misalkan Forex 1 itu daerah mana dari Aceh sampai Riau, kemudian Forex 2 dan lain sebagainya itu akhirnya menyesuaikan. Di kita ini, Brawijaya ini merupakan Forex 4, yaitu terdiri dari UGM, ada teman-teman dari UNS, kemudian dari UMM, Instiper dan lain sebagainya. Jadi kayak kita kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa kehutanan yang ada rangkaian kegiatan di satu lokasi ya gitu. Misalkan nih dalam 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu Silva itu ada kegiatan yang biasanya itu ada pelatihan, misalkan ada pelatihan kepemimpinan, kemudian nanti setelah itu ada pelatihan misalkan nanti pembahasan isu-isu nasional kehutanan, terus terakhir biasanya itu ada lomba-lomba. Jadi inovasi-inovasi apa saja yang bisa kita lombakan, ibaratnya untuk bersaing lah dengan kehutanan yang lain, dalam tanda kutip yang sehat ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Silva nih ya, kalau kita boleh bilang ya cuma have fun dari mahasiswa kehutanan dari seluruh Indonesia. Dari situ yang mungkin yang biasa terbentuk itu relasi, sama nanti sharing informasi ataupun ilmu-ilmu lain, karena kita kan nggak tahu nih kondisinya kehutanan di luar sana bagaimana. Dari teman-teman yang ikut Silva, benefitnya tuh itu kita cari tahu, oh ternyata ada yang masalah kehutanan di sana. Oh, jadi gini ya kehidupan kehutanan di sana yang bisa kita terapkan seperti itu. Itu biasanya yang didapatkan dari Silva seperti itu. Kalau dari abang sendiri, ada nggak suatu pembelajaran atau informasi mengenai kehutanan yang gara-gara abang ikut Silva ini baru abang bisa tahu? Aduh, apa ya kira-kira ya? Jujur saya sudah cukup lama ikut Silva ya. Teman-teman mungkin kalau saya boleh mengingatnya gitu, untuk Silva sendiri, saya jadi tahu bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan kehutanan yang lain. Itu paling penting. Kita ini kehutanan Brawijaya itu masih belum ada apa-apanya dari kehutanan yang lain. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kita harus mengejar itu. Jadi kita harus banyak-banyak ibaratkan belajar ya. Misalkan kita harus banyak-banyak melakukan kegiatan yang melakukan kajian-kajian ilmiah. Kita harus mencoba membuat sebuah inovasi. Misalkan kita kan di sini kehutanan Brawijaya kan coraknya kan agroforestry. Jadi misalnya coba kita bawa agroforestry ini sebagai salah satu skema yang bisa diterapkan untuk mengurangi degradasi atau deforestasi ya, contohnya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita banggakan. Jadi dari situ, oh, kita akhirnya mengejar ketertinggalan. Karena kan kita masih prodi baru nih. Saya angkatan ketiga, ini berarti angkatan berapa? 6, 2025. Oke, kan masih baru kan, kita masih meraba di sini. Betul. Jadi kita dengan banyaknya pengetahuan di luar sana, itu kita jadi tahu, terus kita jadi akhirnya terpacu. Itu yang saya dapatkan. Jadi nggak ada yang kayak, oh ternyata seperti ini, nggak. Yang saya dapatkan, oh kita harus coba nge-branding kehutanan Brawijaya itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi gitu teman-teman, berarti bisa dibilang Silva ini cukup penting ya untuk anak-anak kehutanan, untuk mempelajari berbagai macam hal baru di bidang kehutanan, apalagi untuk mahasiswa kehutanan UB yang bisa dibilang kita ini kan prodi baru, dan ini tuh bisa membantu kita untuk berkembang lebih lanjut lagi. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin belum mengikuti Silva, itu bisa menjadi tertarik setelah mendengar cerita dari Bang Barik ini. Nah, kemudian ya kan tadi abang udah ikut jadi banyak asisten praktikum, kemudian ikut Silva, dan juga magangnya tuh jauh. Nah, kan bisa dibilang itu melelahkan ya, harus memberikan banyak effort dan hal lain lainnya.
Nah, ada nggak sih tips and trick biar teman-teman yang misalnya ingin ikut organisasi dan juga ingin ikut banyak kegiatan lainnya tuh bisa ikut tapi tanpa merasa overwhelmed atau merasa kayak tiba-tiba burn out di tengah jalan gitu. Wah, ini yang berat nih. Wah. Berat banget, berat. Jadi ya jujur ya, saya tuh pasti punya perasaan overwhelmed itu hampir mungkin dulu tuh sebulan sekali, mungkin 2 minggu sekali gitu kan. Jadi memang kita ini kan karena orang lapangan ya, kita memang capek. Jadi kita ini menurut saya kita harus punya hobi. Jadi apa sih hobi kita itu yang bisa kita salurkan ketika kita capek itu. Misalkan hobi saya itu ya seputar gunung lah segala macam. Jadi ya karena gunung ya otomatis bisa nggak? Kira-kira nanti ketika capek, ketika memang pusing, itu tuh kita melampiaskan ke hobi masing-masing yang bermanfaat seperti itu. Itu ya kalau kita memang overwhelmed. Terus gimana sih caranya gitu kan? Nah cara ini yang biasa saya lakukan ya. Pertama, kalau saya pribadi itu buat time blocking. Jadi membuat time blocking ini yang bisa kita lakukan segera itu kita lakukan, kemudian yang sulit itu kita cicil. Contohnya, misalkan hari ini ada jadwal podcast nih, semalam nih saya nih coba nyari tahu ini lokasinya di mana, terus jamnya jam berapa gitu kan? Oke udah. Nah paginya tinggal langsung ke sana gitu loh. Jadi kita udah punya persiapan untuk hari-hari setelahnya. Nah kalau kita udah prepare, nantinya kita juga udah pasti bisa mengurangi lah rasa overwhelmed kayak gitu gimana seperti itu. Yang biasa saya lakukan kayak gitu. Cuman ya tetap ketika nanti burn out pasti kok ya jujur aja ya banyak ada yang keteteran. Nah kita harus mengorbankan ya waktu tidur, waktu istirahat itu biasa lah. Nama juga mahasiswa kan? Iya. Kayak gitu. Biasa. Jadi bisa dibilang sebenarnya kayak overwhelmed atau burn out tuh hal yang wajar ya, Bang. Tapi ya salah satu tips dari Abang itu kita bisa menyalurkannya itu melalui melakukan hobinya kita. Nah, ini sebelum kita menutup podcast pada episode kali ini, mungkin Abang ada closing statement untuk episode kali ini. Oke. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Pertama, kita harus tahu di kehutanan ini kita masih baru. Jadi masih banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Jadi salah satu yang bisa dilakukan teman-teman itu yang mulai dari aktif organisasi. Bisa lah teman-teman itu nanti bisa coba mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Kemudian nanti bisa coba kegiatan-kegiatan volunteer. Ketika nanti disuruh magang, teman-teman magangnya jauh sekalian. Kenapa harus jauh gitu kan? Ya kalau menurut saya magang yang jauh itu menandakan teman-teman itu memang minat untuk kuliah di kehutanan, karena kehutanan di Jawa itu ya cuma sebatas taman nasional kan, seperti itu. Jadi dengan magang yang jauh itu tuh kita bisa tahu loh ini gimana sih kondisi di luar sana seperti apa. Manfaatnya juga nanti akhirnya ke siapa tahu bisa dapat pekerjaan, kan lumayan kan, seperti itu. Jadi mumpung masih muda ya teman-teman, jadi sikat semuanya aja, sikat teman-teman ke semua hal yang bermanfaat seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin masih banyak hal yang belum bisa disampaikan gitu ya. Masih kurang ini. Mungkin di kesempatan lain ya, Bang. Nah, itu dia teman-teman. Serba-serbi tentang kehutanan, tentang organisasi, tentang magang dari Bang Barik sebagai narasumber di episode perdana kita di podcast kali ini. Terima kasih banyak Bang Barik karena sudah bersedia menjadi narasumber dan membagikan pengalamannya yang sangat menginspiratif. Biasa aja lah. Terima kasih banyak Bang, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Saksikan terus podcast kita dan tunggu di episode selanjutnya. Dadah!